Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Praja Wibawa. Perkenalkan, saya Mujahidin SHMIP, Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja, ahli pertama pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang. Saya memulai pengabdian sebagai CPNS pada Desember tahun 2020. Diangkat menjadi PNS pada Desember tahun 2021 dan saat ini berpangkat Penata Muda tingkat 1 golongan 3B sejak Februari tahun 2024. Dalam mendukung pelaksanaan tugas, saya telah mengikuti dan lulus pendidikan dasar polisi Pamong Praja pada Juni tahun 2022 serta Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS pada bulan Agustus tahun 2024. Melalui video ini saya menyajikan dokumentasi kegiatan, pengalaman, dan kontribusi yang telah saya laksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan pengembangan kompetensi jabatan fungsional polisi Pamong Praja. Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan peredaran dan penjualan minuman beralkohol tanpa izin, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang melaksanakan penegakan peraturan daerah di lokasi yang dilaporkan. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan barang bukti, membuat berita acara pemeriksaan atau BAP di lapangan, serta memanggil pemilik usaha untuk memberikan keterangan lebih lanjut di kantor Satpol PP sebagai bagian dari proses penegakan peraturan daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Baik, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Bowo Pratama. Pak Bowo Pratama, sebentar. Baik Pak Bowo Pratama, yang kemarin kita lakukan sidak di tempat Bapak Pak ya? Iya Pak. Nah, baik Pak Bowo, berdasarkan laporan masyarakat, kami kemarin telah melakukan pengawasan pada usaha Bapak yang beralamat di Desa Kadu Agung, betul? Betul. Ya, Kecamatan Tiga Raksa. Nah, pada saat pemeriksaan di lokasi itu ditemukan adanya penjualan minuman beralkohol itu Pak. Namun Bapak pada saat itu tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan yang dipersyaratkan oleh kami. Apakah hal tersebut benar Pak? Benar Pak. Waktu pemeriksaan itu saya tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen Pak ya. Karena memang usaha saya itu belum ada izinnya Pak. Belum ada izin. Jadi saudara ini atau Bapak ini betul-betul mengakui ya telah menjual minuman beralkohol di tempat usaha tersebut tanpa memiliki perizinan yang sah. Ya, saya mengakui Pak. Baik. Ya, gini Pak Bowo, berdasarkan hasil pemeriksaan, Pak Bowo telah melanggar ketentuan peraturan daerah Kabupaten Tangerang nomor 9 tahun 2008 pasal 16 huruf A serta peraturan Bupati Kabupaten Tangerang nomor 14 tahun 2016 pasal 12 huruf H, yaitu larangan menjual minuman beralkohol di warung atau kios. Jadi terhadap pelanggaran tersebut dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 35 peraturan Bupati nomor 14 tahun 2016. Jadi pada tahap ini tindakan yang kami lakukan bersifat pembinaan nih Pak. Jadi barang bukti telah diamankan dan saudara diwajibkan untuk menghentikan seluruh aktivitas penjualan minuman beralkohol di tempat usaha Bapak nih. Serta nanti menandatangani surat pernyataan dan berita acara pemeriksaan sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dan apabila nanti nih Pak Bowo di kemudian hari ternyata masih membandel dan ditemukan oleh kami masih melakukan pelanggaran yang sama atau tetap memperjualbelikan minuman beralkohol tanpa izin tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Satpol PP atau kami akan melakukan tindakan penegakan hukum ya sesuai kewenangan kami, termasuk proses penyidikan oleh PPNS dan penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah. Seperti itu Pak Bowo.
Dapat dipahami Pak Bowo ya? Saya memahami Pak penjelasan tersebut dan saya bersedia Pak menghentikan penjualan minuman beralkohol serta bersedia Pak menandatangani surat berita acara ya Pak ya. Baik, mudah-mudahan ini pertemuan terakhir kita untuk atau terkait dengan pemeriksaan. Jadi jangan diulangi lagi Pak Bowo ya. Dan itu tolong hentikan semua aktivitas penjualan minuman beralkohol di tempat Bapak karena memang itu tidak masuk dalam kategori yang memang dibolehkan untuk melakukan penjualan. Baik, terima kasih Pak Bowo atas waktunya. Ya, terima kasih Pak Bowo ya. Sudah selesai Pak ya? Sudah selesai. Selain melaksanakan penanganan permasalahan tersebut, saya juga menjalankan tugas lainnya sebagai pimpinan apel. Dalam apel tersebut, saya memberikan arahan, membagi tugas, serta memastikan kesiapan seluruh personel yang akan melaksanakan pengawalan VVIP Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati Kabupaten Tangerang pada kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Banten yang diselenggarakan di Kecamatan Curug. Baik, terima kasih rekan-rekan. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita diberikan tugas kembali oleh pimpinan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pimpinan kita, yakni Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Kita kawal pimpinan kita dalam rangka kegiatan MTQ tingkat provinsi yang diselenggarakan di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Untuk saudara Anda nanti tolong disiapkan kendaraan operasionalnya agar sesuatunya nanti di jalan tidak terjadi kendala. Siap Pak Anda? Siap! Baik, terima kasih. Kemudian nanti untuk saudara Nasrul, tolong nanti disiapkan dokumentasi segala sesuatu hal kegiatan di lokasi untuk didokumentasikan. Siap Pak Nasrul? Siap! Baik, terima kasih. Untuk saudara Andi nanti pengawalan melekat kepada Bapak dan Ibu Wakil Bupati pada saat acara di lapangan, kemudian sampai dengan acara selesai. Koordinator nanti ada di Pak Andi. Siap Pak Andi? Siap! Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Semoga acara pengawalan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Baik, seluruhnya, komando saya milih seluruhnya. Siap? Baik. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Setelah diistirahatkan, silakan rekan-rekan dapat menyesuaikan. Istirahat di tempat. Selanjutnya, saya juga melaksanakan pembinaan kepada personil Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas di Desa Ranca Kelapa, Kecamatan Panongan. Dalam kegiatan tersebut, memberikan materi mengenai tugas dan fungsi Satlinmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Desa Ranca Kelapa, Kecamatan Panongan, dalam rangka memberikan penyuluhan atau pembinaan kepada Satlinmas Desa Ranca Kelapa dalam rangka menyelenggarakan Pilkades untuk tahun depan. Dan kebetulan di belakang kami sedang ada dua anggota Satlinmas yang sedang standby piket. Mari kita berbincang dengan Bapak Satlinmas tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, bapak-bapak ini Pak Sukma, Pak Jakaria, selamat siang. Siapa? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini setiap hari yang piket berapa orang nih Pak? Kalau siapa sih piket kita 4 orang Pak sehari. 4 orang. Ya, jadi pagi 2, malam 2 double unit. Oh begitu, baik, siap-siap. Ya ini sambil bicara santai saja Pak ya. Jadi saya izin memperkenalkan diri, saya Mujahidin dari Satpol PP Kabupaten Tangerang bersama dengan rekan anggota saya Bapak Mullah. Dalam hal ini kami diberikan tugas oleh pimpinan untuk memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada Satlinmas yang ada di Desa Ranca Kelapa. Ya, Bapak kan sebagai petugas keamanan baik di Pilkada, Pilpres maupun Pilkades Pak ya.
karena sebentar lagi nih kita akan menghadapi Pilkades, Pak. Nah, Iya. Bapak tadi bilang sudah 7 tahun, Mas Jakaria sudah 5 tahun. Nah, ini hambatan selama ini yang Bapak alami apa nih Pak Sukman Pidin? Kalau untuk masalah hambatan untuk masuk Pilkades Ya. itu rentan Pak, rentan dengan gesekan karena konfliknya lebih signifikan daripada pilkada atau pilpres Pak. Oh, Karena kalau pilkades itu kan saudara sama saudara kan ya. bentrok Pak, saling pendukung beda-beda, anak kita istilahnya kan. Disitulah orang kami sebagai Linmas juga agak bingung Pak, Agak bingung, istilahnya agak mengeranyakan karena tidak putus dengan kita juga Pak sebagai Linmas lah, ada terdepan dari desa tersebut Pak. Ya, jadi memang pemilihan semakin ke bawah malah semakin rentan Pak ya, Iya, rentan Pak. dibandingkan dengan pilkada atau pilpres ya. Iya. Baik. Dengan Pak Jakaria gimana Pak Jakaria? Sama sih Pak. Sama hambatannya ya, kurang lebih hampir sama ya. Siap. Baik. Baik Pak, kami di sini saya bersama dengan Pak Abdullah ini diberikan tugas oleh pimpinan untuk memberikan penyuluhan atau pembinaan kepada Satlinmas yang berada di Desa Rancak Kelapa kaitannya dengan penyelenggaraan Pilkades tahun depan Pak. Ada 3 tahapan Pak. Tahapan yang pertama persiapan dan pengawalan logistik. Nah ini sebetulnya hampir sama dengan pilkada. Kalau pilkada Bapak Satlinmas ini mempunyai tanggung jawab atau tugas untuk berkoordinasi Pak dengan KPU Kabupaten, dengan Bawaslu, dengan pihak kecamatan, dengan Babinsa, Pol PP, Babin Kamtibmas, seperti itu. Nah kalau kaitan dengan Pilkades itu lebih sempit lagi, lebih kecil. Itu Bapak koordinasi dengan Pak Kepala Desa atau Pak PJ, kemudian Pak Camat, ya, terus kemudian dengan Babinsa, Binamas, dengan panitia agar pelaksanaan ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian Bapak juga di sini memiliki tugas yang cukup berat juga Pak, mengamankan dan mengawal pergerakan logistik dari mulai kantor desa ke TPS. Itu kalau kaitan dengan Pilkades. Tetapi kalau pilkada lebih panjang lagi runtutannya Pak, dari kecamatan, dari PPK, kemudian ke KPPS, kemudian sampai TPS. Ini harus betul-betul Bapak pastikan bahwa ini aman dan Bapak harus betul-betul mengamankan tempat itu. Nah kemudian Pak, yang kedua tahapannya adalah pada saat hari pemungutan suara. Nah ini biasanya yang berada di area pencoblosan itu hanya Satlinmas yang diperbolehkan masuk. Ada di pintu masuk gitu Pak Amrul ya, ada di pintu keluar. Nah biasanya Pak Sukma nih selalu dapat tugas di mana nih? Kalau saya pribadi mah suka di pintu keluar Pak. Woi, bagian keluar ya Pak Iya. ya? Baik, kalau Pak Jakaria? Pintu masuk Pak. Pintu masuk. Nah kalau pintu masuk berarti Pak Jakaria nanti memiliki tugas memastikan bahwa orang yang masuk sesuai dengan identitasnya. Ya, jangan sampai nanti KTP-nya siapa, yang datang siapa. Ya itu pastikan Pak, betul-betul. Kemudian Pak Sukmajaya memastikan bahwa yang bersangkutan itu sudah menyoblos dan sudah betul-betul mencelupkan tangannya atau jarinya ke tinta. Ya. Jangan sampai nanti seolah-olah mencebloskan tapi tidak, ini jangan sampai, karena khawatir itu nanti dipergunakan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah kemudian nanti di tempat TPS itu pasti Bapak menemukan kelompok rentan, apakah itu lansia, ibu hamil atau penyandang disabilitas. Nah ini mohon kita sebagai petugas yang ada di situ berikan pelayanan yang terbaik, berikan kesempatan kepada mereka terlebih dahulu, kasih mereka ruang untuk duduk lebih awal, gitu Pak. Nah, kemudian ketiga adalah pengamanan logistik pasca pemungutan suara. Setelah itu selesai, pencoblosan selesai, yang lain bubar, kita ini tetap Pak menjalankan tugasnya. Ini belum selesai. Bagaimana caranya kotak suara itu yang sudah ada isinya itu harus diamankan betul-betul sampai ke kantor desa. Kalau pilkada berarti dari TPS ke KPPS, dari KPPS kemudian antar ke PPK. Nah nanti dari PPK akan disampaikan langsung ke kabupaten. Ya, tapi kalau untuk pilkades lebih singkat lagi Pak Sukma. Iya. Itu dari TPS ke kantor desa. Bagaimana caranya itu harus betul-betul aman, terkendali, jangan sampai
segelnya itu robek. Itu Pak. Ya memang tugas kita cukup berat Pak ya, apalagi yang tadi Bapak sebutkan, pergesekannya atau ada gesekannya di bawah lebih kuat atau lebih besar dibandingkan dengan pilkada. Ya kami juga memaklumi karena memang tadi Bapak sampaikan kadang calon ini dengan calon yang ini Ya. satu masih saudara. Nah, sehingga ada emosi yang kadang tidak terkendalikan. Nah, apabila nanti Pak terjadi seperti ini, Bapak segera koordinasi dengan kepala Bapak. Nah, kepala Satlinmasnya Pak Kades ya. Ya. Kalau sekarang kan sedang dijabat oleh Pak PJ. Nah, itu Bapak koordinasi dengan Pak Kasat Linmas, kemudian juga konfirmasi dengan pihak kepolisian agar masyarakat yang sedang konflik ini, yang sedang ribut ini tidak main hakim sendiri gitu Pak Mulyo ya, tidak main hakim sendiri. Nah, Bapak juga harus netral di situ, jangan melihat wah ini saudara saya kemudian harus bela, jangan. Kita lihat seragam kita sedang bertugas, maka kita harus amankan. Gitu Pak Jakaria, Pak Sukma Jaya, terima kasih. Dan ini terima kasih juga Pak Bowo tadi sebagai kasih pemerintahan Pak ya, terima kasih. Ini sedikit memberikan pembinaan Pak, dan salam kami untuk Pak PJ. Kami berharap agar Pilkades tahun depan dapat berjalan dengan aman dan tertib. Demikian video ini disampaikan dan disajikan untuk jadi pertimbangan pimpinan. Terima kasih. Salam Praja Wibawa.